Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta channel menelusuri jejak sejarah. Apa kabar semuanya? Saya yakin semua Anda baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Perang dingin, sebuah istilah yang sering terdengar pasca Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat yang tergabung dalam blok barat dan Uni Soviet yang tergabung dalam blok timur terjebak dalam suasana saling mengancam dan ingin menguasai dunia dengan pola yang mereka kembangkan. Masyarakat dunia pun dihantui akan terjadi Perang Dunia Ketiga yang jauh lebih dahsyat dari Perang Dunia Kedua. Bila benar-benar terjadi perang antara kedua blok tersebut, diperkirakan dampaknya sangat mengerikan. Lantas, bagaimana sikap Indonesia pada masa itu? Apakah hanya menjadi penonton yang baik sambil sesekali bertepuk tangan? Atau Indonesia juga ikut bermain dalam panasnya ketegangan di era Perang Dingin? Untuk mengetahui jawabannya, silakan disimak video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, mohon menekan tombol subscribe sebagai tanda Anda ikut mendukung pengembangan channel ini dalam menyebarkan berbagai informasi sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet ingin menata kembali pola kehidupan dunia yang baru sesuai dengan keinginan mereka. Dibuatlah berbagai perjanjian dengan negara-negara yang kalah perang, salah satunya Jerman yang dikenal dengan Perjanjian Potsdam. Sesuai perjanjian ini, Jerman akan diawasi oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Masing-masing negara ini akan mengawasi satu daerah tertentu dari Jerman. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memiliki paham yang cenderung sama, yaitu demokrasi, liberalisme, dan kapitalis. Sedangkan Uni Soviet memiliki paham yang berbeda, yaitu komunis. Dampak Perang Dunia Kedua, khususnya bagi negara-negara Eropa yang terlibat perang, cukup parah, yaitu kehancuran di segala bidang. Tentu hal ini harus dibangun kembali agar negara-negara Eropa bisa bangkit kembali. Amerika Serikat sebagai negara yang tidak terlalu hancur dalam Perang Dunia Kedua, pada tahun 1947 mencoba menawarkan bantuan ekonomi kepada beberapa negara Eropa Barat. Program ini dikenal dengan Marshall Plan oleh Uni Soviet. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dianggap sebagai usaha mencari pengaruh di Eropa. Uni Soviet pun tak mau ketinggalan dan mencoba melakukan hal yang sama dengan membuat Molotov Plan di tahun yang sama. Program ini bertujuan membantu pembangunan di negara-negara Eropa Timur yang terkena dampak Perang Dunia Kedua. Merasa tersaingi dan terancam, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis kemudian membentuk NATO pada 4 April 1949 dan juga membentuk negara Jerman Barat pada tanggal 23 Mei 1949. Sikap ini juga dibalas oleh Uni Soviet dengan membentuk negara Jerman Timur pada tanggal 7 Oktober 1949
dan organisasi militer bernama Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Persaingan kedua blok ini dan suasana politik dunia pun semakin panas. Akhir tahun 1949, perjanjian KMB ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia. Walau sudah disetujui kedua belah pihak, namun masalah Irian Barat belum selesai. Indonesia sudah berusaha mengajak Belanda untuk membicarakan masalah Irian Barat, tapi Belanda belum bersedia menyelesaikannya. Indonesia menilai Belanda justru semakin gencar menanamkan pengaruhnya di Irian Barat. Indonesia pun mencari cara agar masalah Irian Barat cepat diselesaikan oleh Belanda. Salah satunya dengan mencari dukungan ke berbagai pihak seperti negara-negara di Asia dan Afrika, yang akhirnya terwujudlah sebuah konferensi yang diberi nama Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dalam konferensi ini, tidak hanya dibicarakan masalah Irian Barat, tapi juga membahas situasi dunia yang dilanda kecemasan akibat Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Pasca Konferensi Asia Afrika, Soekarno mulai menjalin hubungan dengan pemimpin Uni Soviet. Karena Uni Soviet sedang membutuhkan kawan sebanyak-banyaknya dalam Perang Dingin dan Indonesia sedang mencari dukungan dalam hal Irian Barat, hubungan ini terus berlanjut hingga memasuki era 1960-an. Soekarno juga menjalin hubungan dengan Amerika Serikat sejak tahun 1960-an saat Presiden Eisenhower yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden John F. Kennedy. Karena Indonesia sudah lebih dulu menjalin hubungan dengan Uni Soviet, ditambah lagi Amerika Serikat perlu menjaga hubungan baik dengan Belanda sebagai sekutunya dalam NATO, maka hubungan Indonesia dan Amerika Serikat tidak mesra di masa kepemimpinan Soekarno. Semangat untuk meredam Perang Dingin terus menggema ke berbagai benua, yang akhirnya memunculkan gerakan non-blok, yang salah satunya digagaskan oleh Indonesia. Di saat gerakan non-blok berusaha meredam panasnya Perang Dingin, masalah Irian Barat yang dihadapi Indonesia belum juga selesai pasca terbentuknya gerakan non-blok tahun 1961. Cara diplomasi sudah ditempuh Indonesia, namun tidak sesuai harapan. Bahkan Belanda semakin menampakkan pengaruhnya di Irian Barat. Keberadaan kapal induk Karel Doorman milik Belanda di perairan Irian Barat membuat Soekarno semakin berang dan akhirnya terpaksa memilih cara perang dengan Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Untuk itu dibutuhkan senjata. Awalnya Indonesia ingin membeli senjata dari Amerika Serikat, namun Amerika Serikat tidak bersedia menjual senjatanya kepada Indonesia. Senjata Uni Soviet pun akhirnya menjadi pilihan. Misi yang dipimpin Aha Nasution saat itu berhasil. Uni Soviet bersedia menjual senjatanya secara kredit untuk Indonesia dengan nilai sebesar 450 juta US dollar. Angkatan Laut mendapat persenjataan baru seperti kapal selam, kapal perang, helikopter, dan sebagainya. Angkatan Udara mendapat pesawat tempur, pesawat pembom, radar, dan sebagainya. Sedangkan Angkatan Darat memperoleh tank dan perlengkapan artileri. Penambahan persenjataan TNI saat itu telah membuat militer Indonesia menjadi nomor 4 terkuat di dunia, sekaligus tanda Indonesia telah bergabung dalam Blok Timur. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan Belanda, termasuk Amerika Serikat.
Bergabungnya Indonesia ke dalam Blok Timur membuat beberapa negara komunis lainnya semakin erat hubungannya dengan Indonesia, khususnya Cina. Negara ini mulai mengikat kerjasama politik, ekonomi, dan militer dengan Indonesia. Berbagai produk Cina masuk ke Indonesia. Di sisi lain, PKI juga semakin kuat pengaruhnya di bidang politik dan sedikit demi sedikit menguasai seluruh sektor di Indonesia. Semakin kuatnya pengaruh PKI membuat PKI mulai bertentangan dengan partai lain, terutama Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Kekuatan politik Islam sedikit demi sedikit disingkirkan oleh PKI. Pertentangan PKI dengan Angkatan Darat juga tidak bisa dihindari, terutama dalam hal konfrontasi dengan Malaysia. PKI ingin membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari para petani dan buruh. Mereka akan dikirim ke Malaysia untuk membuat kekacauan di masyarakat. Dengan begitu, Malaysia akan lemah dari dalam, dan Indonesia akan mudah menguasai Malaysia bila terjadi perang. Perselisihan Indonesia dan Malaysia yang terjadi sejak 1963 disebabkan keinginan Malaysia yang ingin memasukkan Sabah dan Sarawak dalam Federasi Malaysia. Ide ini dinilai oleh Indonesia. Ada kekuatan asing yaitu Inggris yang ingin mewujudkan neokolonialisme di Asia Tenggara. Indonesia yang anti penjajahan Barat merasa terancam dan menentang rencana ini. Hubungan Indonesia dan Malaysia pun memanas. Di forum PBB, Indonesia yang dianggap oleh banyak negara sebagai anggota Blok Timur sering diperlakukan tidak adil oleh PBB. Indonesia juga merasa PBB menjadi alat politik negara-negara Blok Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Pada tanggal 7 Januari 1965, atas dukungan Inggris serta negara-negara persemakmurannya, Malaysia yang bermusuhan dengan Indonesia akhirnya terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini sangat mempermalukan Indonesia di forum dunia. Indonesia menyatakan keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Sejak itu, Indonesia semakin terkucil dari kerjasama internasional. Di dalam negeri, perselisihan antara PKI dan Angkatan Darat akhirnya memuncak pada tahun 1965. Beberapa petinggi Angkatan Darat menjadi target penculikan yang kemudian dibantai. Peristiwa ini dikenal dengan Gerakan 30 September 1965. Pasca peristiwa ini, muncullah beberapa perwira di Angkatan Darat yang akhirnya mampu mengubah situasi politik. Pengaruh PKI dan Soekarno pun semakin melemah, dan berkuasalah Orde Baru pimpinan Soeharto sejak tahun 1967. Suasana politik pun mulai berubah. Lawan-lawan politik Soeharto mulai disingkirkan, baik secara kasar ataupun secara halus. Dengan mengusung tema pembangunan, mulailah dijalankan roda pembangunan di segala bidang. Untuk mempercepat berbagai kegiatan pembangunan, pimpinan Orde Baru menggunakan pendekatan keamanan. Siapapun yang dianggap mengganggu jalannya pembangunan atau bertentangan dengan ide-ide Orde Baru akan disingkirkan. Pembangunan di segala bidang yang dijalankan Orde Baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Orde Baru pun mulai melakukan pinjaman luar negeri dan membuka investasi asing kepada negara-negara Blok Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang, dan lainnya. Sejak awal 1970-an, investasi asing di berbagai sektor mulai menjamur di Indonesia. Hal ini nantinya memunculkan reaksi dari mahasiswa yang kemudian terjadi peristiwa Malari tahun 1974.
Jakarta pun lumpuh. Pasca peristiwa ini, Orde Baru mulai membatasi kebebasan berpendapat kepada semua kelompok non-pemerintah atau selain Golkar. Selama Orde Baru mengikat hubungan dengan negara-negara blok barat, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat setiap tahunnya rata-rata 5%. Indonesia mampu mengubah status dari negara miskin menjadi negara berkembang. Sektor industri, perdagangan, dan pertanian tumbuh pesat. Dampaknya, harga barang cukup stabil dan taraf kemakmuran rakyat terus meningkat. Setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 1991, pemerintah Orde Baru tetap menjalin hubungan erat dengan negara-negara barat. Tercatat pada tahun 1997, menjelang akhir Orde Baru, jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya sekitar 11%. Ini menunjukkan penurunan bila dilihat saat awal Orde Baru yang mencapai 60%. Banyaknya prestasi Orde Baru dalam bidang pembangunan membuat perekonomian Indonesia berada di nomor 4 terbaik di Asia sebelum dilanda krisis ekonomi tahun 1998. Posisi ini berada di bawah Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Demikianlah Indonesia di era Perang Dingin. Sekali waktu bersikap netral, seperti amanat politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tapi di lain waktu cenderung dekat dengan blok timur, dan lain waktu lagi dekat dengan blok barat. Itulah politik. Tidak ada kawan yang abadi. Semoga persembahan kami di kesempatan ini bermanfaat bagi semuanya. Sebelum kami akhiri, bagi yang belum subscribe dan like, mohon menekan tombol subscribe dan like sebagai bukti dukungan Anda untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.